Selamat datang di channel Jendela Dunia, channel berbagi wawasan dan inspirasi. Setelah pada sesi sebelumnya kita mempelajari soal-soal dalam tes kemampuan verbal, kali ini kita akan membahas salah satu segmen ujian yang bagi sebagian orang merupakan segmen ujian tersulit karena terdiri dari soal-soal hitungan matematika, yaitu tes kemampuan numerik. Tes kemampuan numerik ini merupakan bagian dari tes intelijensia umum. Nah, tes kemampuan numerik biasanya terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama tes pola bilangan berupa deret hitung atau deret aritmatika, kemudian tes aritmatika berupa hitungan matematika dasar, kemudian tes logika berhitung, yaitu logika dan hitungan matematika. Dan yang keempat, tes logika kuantitatif, yang tipe soalnya berupa narasi atau soal cerita tentang logika matematika. Keempat bagian ini akan satu persatu kita bahas step by step. Dan yang pertama kita akan mempelajari penyelesaian soal-soal tes pola bilangan. Ada beberapa tips dalam mempersiapkan diri untuk menyelesaikan soal-soal tes pola bilangan. Yang pertama tentu saja sering-sering berlatih. Kemudian kita merefresh kembali, mempelajari kembali beberapa sifat-sifat operasi matematika yang dulu pernah kita pelajari pada zaman sekolah. Kemudian kita juga harus berlatih untuk mengenali dan mengamati angka-angka sesuai dengan sifat-sifatnya, yaitu misalnya ganjil, genap, bilangan prima, kelipatan, sehingga nantinya kita bisa memilah-milah atau mengelompok-ngelompokkan bilangan-bilangan tersebut dalam satu deret hitung. Kemudian terkadang soal deret hitung itu menampilkan abjad atau huruf yang tentunya cukup membingungkan kita jika kita tidak terbiasa. Nah, salah satu tipsnya adalah menomori abjad tersebut mulai dari 1 untuk huruf A, 2 huruf B, 3 huruf C, sampai 26 untuk huruf Z. Kemudian checking hanya dilakukan jika ada waktu tersisa. Artinya kita manfaatkan waktu untuk dapat sebanyak-banyaknya mengerjakan soal, dan kemudian jika ada waktu tersisa baru melakukan checking. Jika tidak ada waktu tersisa maka tidak usah melakukan checking. Kita akan membahas beberapa soal dalam tes pola bilangan. Kita mulai dari soal-soal yang tidak terlalu sulit dulu, karena biasanya memang dalam ujian pada nomor-nomor soal awal yang ditampilkan adalah soal dengan tingkat kesulitan yang rendah atau tidak begitu sulit. Nah, JD akan memberikan waktu 3 menit bagi sahabat semua untuk mencoba mengerjakan 4 soal ini, dan setelah 3 menit nanti kita akan membahas bersama-sama bagaimana menyelesaikannya dengan cepat dan benar. Silahkan sahabat JD untuk pause dulu. Setelah itu kita akan lanjutkan dalam pembahasan penyelesaiannya. Baik, kita akan coba membahasnya satu persatu. Jadi berharap teman-teman sudah mencoba mengerjakannya untuk berlatih juga. Di sini ada 4 kotak terdiri dari 3 bilangan yang diketahui dan 1 yang ditanyakan, yaitu kotak nomor 2. Ini merupakan deret hitung sederhana yang mana pola hubungan bilangannya terdiri dari 1 operasi matematika saja.
Nah, ada beberapa langkah dalam menyelesaikan soal tes pola bilangan. Ada 2 langkah besar tepatnya. Yang pertama adalah kita mencoba memperhatikan dari bilangan yang diketahui, kita mencoba memperhatikan bilangan yang berdekatan. Bilangan berdekatan itu bisa yang berdampingan atau juga bisa yang selisih atau melangkahi satu bilangan seperti ini, atau melangkahi 2 bilangan, maksimal 2 bilangan seperti 231 dengan 564. Jadi bisa berdampingan, melangkah 1 atau melangkah 2. Kalau melangkahi 3 bilangan sangat jarang ditemukan dalam soal-soal tes pola bilangan. Di sini yang dalam soal ini yang bilangan berdekatan itu ada 453 dan 564. Langkah yang kedua adalah kita mencoba mengenali pola hubungan bilangan yang berdekatan tadi. Nah, dalam soal ini antara 453 dan 564, jika kita perhatikan dan masing-masing angka, kalau kita beri warna, yang kita beri warna sama ini selisihnya 1. Artinya apa? Kita bisa dengan mudah menebak bahwa pola bilangan ini dibentuk dari penjumlahan 111. Nah, coba kita terapkan untuk mengisi titik-titik di kotak nomor 2. 231 ditambah 111 adalah 342. 342 ditambah 111 453, artinya cocok. Pola hubungan tersebut dapat kita terapkan di masing-masing kotak. Seharusnya jawabannya benar. Kita lanjut pada soal nomor 2. Masih deret hitung sederhana, yaitu dapat diselesaikan dalam satu operasi matematika. Kenapa jadi tahu? Tentunya teman-teman juga harusnya dapat segera tahu bahwa ini deret hitung sederhana jika teman-teman juga sering berlatih. Nah, kembali kita memecahkan persoalan ini dengan 2 langkah tadi. Yang pertama, kita perhatikan bilangan-bilangan yang berdekatan. Di sini ada 4 dan 8, 64 dan 128. Angka-angka ini bagi orang-orang yang sering mengerjakan soal matematika harusnya tidak terlalu sulit menemukan hubungannya, karena angka 4, 8, 64, 128 ini merupakan angka-angka kelipatan atau perkalian. Ya, kita bisa menebak bahwa pola hubungan deret bilangan ini adalah perkalian 2. Kenapa? Karena 4 kali 2 itu 8, 64 dikali 2 itu 128. Nah, kalau kita mencoba mengisi di kotak nomor 3 dan 4, itu 8 kali 2 itu 16, kotak nomor 3, 16 dikali 2 32, 32 dikali 2 sama dengan 64. Match. Jadi pola hubungan perkalian 2 itu dapat kita terapkan untuk semua kotak. Jawabannya benar. Masuk pada soal nomor 3. Ini merupakan deret hitung Fibonacci. Tingkat kesulitannya lebih sulit lagi, mulai agak sulit. Nah, deret hitung Fibonacci ini apa? Itu deret hitung yang merupakan penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya. Nah, kita coba menyelesaikannya dengan 2 langkah atau 2 tips yang sebelumnya kita pakai dalam soal-soal sebelumnya. Perhatikan bilangan yang berdekatan. Nah, di sini
ada 3 bilangan yang berdekatan, yaitu 13, 21, dan 34. Kalau kita perhatikan 34 ini merupakan penjumlahan dari 2 angka sebelumnya, yaitu 13 dan 21. Nah, ini kita kenali pola hubungannya. 13 ditambah 21 sama dengan 34. Nah, kalau kita terapkan pada angka yang lain, yaitu 2 misalnya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Seharusnya kotak nomor 5 ini adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan ini kotak nomor 6 adalah 3 ditambah 5 sama dengan 8. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Cocok. Maka pola hubungan tersebut atau deret hitung Fibonacci dapat kita pakai dalam menyelesaikan soal ini. Seperti ini. Sekali lagi, dalam menyelesaikan soal tes pola bilangan ada 2 langkah. Yang pertama, perhatikan bilangan yang berdekatan. Kemudian mencoba mengenali pola hubungan bilangan tersebut. Semakin sering kita berlatih, semakin cepat kita dapat mengenali pola hubungan dari deret hitung tersebut. Soal keempat, soal yang terakhir pada sesi ini, terdiri dari 7 kotak dan 5 kotak dengan bilangan yang diketahui, 2 yang ditanyakan. Deret hitung ini merupakan deret hitung 2 tingkat yang tentu saja sudah semakin sulit, yaitu pola hubungan bilangannya terdiri dari 2 operasi matematika dengan 2 tingkat hitungan. Seperti biasa, kita perhatikan bilangan yang berdekatan dari soal ini. 3 dan 7, 7 dan 15, selisihnya 8, dan 127, 255, selisihnya 128. Kita mencoba mengenali pola hubungan bilangan tersebut. Nah, angka-angka 4, 8, dan 128 ini merupakan angka-angka kelipatan atau perkalian. Nah, untuk itu, kita coba menebak pola hubungannya. Nah, artinya semakin ke kanan, maka selisihnya semakin besar dengan kelipatan 4 atau perkalian 2. Sini 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16, 16 dikali 2 32, 64, 128. Sehingga kita bisa mengisi kotak nomor 4 dan 5 dengan pola hubungan tersebut, yaitu 15 ditambah 16 sama dengan 31, 31 ditambah 32 sama dengan 63. Kenapa disebut deret 2 tingkat? Karena jika kita merumuskan pola hubungan bilangan tersebut, maka ada 2 tingkat operasi matematikanya. Yang pertama yaitu ditambahkan dulu kemudian dikali 2. Nah, seperti ini. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kemudian 4 dikalikan 2 dulu menjadi 8, sehingga kotak ketiga adalah 7 ditambah 8 sama dengan 15. 8 dikali 2 dulu menjadi 16, dan kemudian kotak keempat isinya 15 ditambah 16 sama dengan 31, dan seterusnya. Nah, semakin banyak kita berlatih membahas soal, semakin banyak variasi hubungan yang kita ketahui. Nah, soal nomor 4 ini juga dapat kita selesaikan dengan cara lain. Nah, ini saya mau menunjukkan bahwa penyelesaian tes pola bilangan juga tidak mutlak hanya pada satu
satu rumusan penyelesaian saja. Soal nomor 4 ini bisa kita selesaikan tidak dengan 2 tingkat, tetapi dengan 2 operasi matematika dalam satu pola. Seperti apa? Mari kita coba selesaikan. Kita perhatikan bilangan yang terdekat dulu. 3 dengan 7, 7 dengan 15, 127 dengan 255. Kita coba kenali hubungan bilangan-bilangan tersebut. Susunan tersebut sepintas terlihat acak, tetapi jika kita dapat menggunakan 2 operasi matematika, kita dapat menebaknya dengan mudah. Seperti 3 dan 7. 3 dan 7 itu hubungannya seperti ini. 3 dikali 2 ditambah 1. 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 1, 7. Coba kita aplikasikan ke kotak yang ketiga. 7 dikali 2, 14 ditambah 1, 15. Cocok. Kemudian pada angka yang diketahui yang lainnya, 127 dikali 2 sama dengan 254 ditambah 1, 255. Match. Maka kita bisa menggunakan operasi matematika tersebut untuk menebak angka di kotak nomor 4 dan 5, yaitu 31 dan 63. Nah, apa yang mau saya tunjukkan di sini bahwa deret hitung dapat memiliki hubungan lebih dari satu rumusan. Itu berlatihlah dengan berbagai macam soal dan pola hubungan bilangan sehingga semakin kaya dengan solusi. Nah, untuk soal-soal berikutnya dengan tingkatan yang lebih sulit lagi, kita akan membahasnya pada sesi selanjutnya. Pada sesi ini kita sudahi dulu, semoga dapat menambah wawasan dari teman-teman semua. Dan sekali lagi semoga bermanfaat.